Siapin stok sayuran untuk menu besok pagi. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, sudah dapat ide belum? Besok itu mau masak apa? Kalau aku ini lagi siapin bahan-bahan untuk besok pagi ya bunda. Kita petik dari belakang rumah saja. Ini masih video lanjutan yang kemarin ketika aku panen jambu jus bunda. Sebenarnya agak bosen juga sih bun, tiap hari kita masaknya itu dari bahan yang di belakang rumah, kayak itu saja. Tapi untungnya pak suami itu nggak banyak-banyak banget ya bun tanam sayurannya di masing-masing jenisnya. Jadi pokoknya kalau ada yang siap panen ya aku panen saja. Sekiranya aku nanti nggak ngabisin gitu bun, biasanya aku titipin ke mamang sayur. Sebenarnya bisa juga sih bun kita taruh di kulkas buat stok begitu, tapi aku sendiri kurang suka kalau kita simpan di kulkasnya itu terlalu lama. Palingan aku simpan di kulkas itu 1 atau 2 hari saja begitu bunda, langsung aku masak, jadi nggak terlalu lama ya sampai berhari-hari begitu. Kurang seger lah bunda menurut aku, karena kalau kita baru petik dari pohonnya langsung kita masak, apalagi bunda rasanya itu lebih enak lagi. Pokoknya masih seger banget, jadi agak ada manis-manisnya begitu dan agak renyah bunda. Jadi supaya kita nggak bosen karena kita panennya cuman itu saja, mungkin bisa diakalin dengan menunya yang berbeda-beda. Misalnya kacang panjang ini biasanya aku bikin sayur bening, atau kalau enggak aku rebus dibikin pecel begitu bunda, dibikin urap juga enak, dibikin lalapan juga boleh, dipakai untuk campuran mie rebus juga enak loh bun. Ada satu lagi menu kacang panjang yang baru aku temuin ini bun. Jadi untuk kacang panjangnya itu kita rebus begitu saja, jadi kita biarkan bentuknya masih panjang seperti ini, nggak usah kita potekin, kita rebus sampai mateng, kemudian kita makan pakai sambal tomat atau sambal terasi, ternyata enak juga loh bun. Oke, petik kacang panjangnya sudah selesai, lanjut aku mau petik-petik daun ketela rambat. Bisa untuk campuran kalau kita mau bikin sayur bening dicampur dengan kacang panjang tadi ya bunda, atau mau direbus saja nanti dimakan pakai sambal pecel juga oke, pakai sambal tomat atau terasi, pokoknya serba bisa lah untuk daun ketela rambat ini. Kita tanam daun ketela rambatnya juga nggak begitu banyak ya bunda, karena untuk daun ketela rambat itu misal kita butuhnya itu juga nggak banyak-banyak, seringnya itu di sayur. Seperti yang kita tahu kalau sayur itu nggak betah lama-lama ya bunda, maksudnya nggak bisa lama-lama begitu loh, gampang basi. Jadi seringnya kalau bikin sayur bening itu ya sekali makan saja, buat sekali makan begitu, jadi nggak perlu banyak-banyak. Tapi ya untuk daun ketela rambat kalau memang sudah waktunya panen harus dipanen bunda, soalnya kalau kita telat panen nanti untuk daunnya itu bisa tua-tua, nggak cantik lagi, nggak enak pokoknya kalau daunnya nanti sudah tua nggak ada seger-segernya lagi. Dan kalau aku panen daun ketela rambatnya itu banyak, palingan sebagian nanti aku sayur, sebagian aku rebus, nanti aku makan pakai sambal begitu. Di usia segini kadang kalau makan lauk daging-daging begitu kayak udah nggak seger lagi ya bunda. Lebih seger kalau kita makannya itu pakai daun-daunan seperti ini, apalagi dimakannya itu pakai sambal. Tapi kalau aku sambelnya jangan terlalu pedes. Oke bunda, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku, ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum.